Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Adapun submateri pertama yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menghitung min atau nilai rata-rata. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran pemusatan data. Nah, kali ini kita masih membahas materi pertama di subbab ini, yaitu menghitung nilai min atau nilai rata-rata. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita bahas cara menghitung nilai min atau nilai rata-rata dari data tunggal, kali ini kita pelajari materi yang keduanya, yaitu menghitung nilai min atau nilai rata-rata dari data berkelompok atau interval. Nah, untuk data berkelompok atau interval yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nilai rata-ratanya itu ditentukan dengan cara mengubah data interval menjadi data tunggal. Nah, di mana setiap interval itu diwakili oleh nilai tengah sebagai data tunggalnya. Nah, selanjutnya nilai rata-ratanya itu dihitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di mana XI di sini adalah nilai tengah interval kelas ke I. Kemudian untuk nilai tengah ini kita gunakan rumus XI sama dengan batas atas ditambah batas bawah per 2. Nah, berikutnya untuk FI di sini adalah frekuensi kelas ke I dan N adalah banyaknya kelas. Nah, data yang disajikan dalam bentuk data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi itu dapat kita sajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram histogram. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan nilai min jika diketahui datanya itu dalam bentuk diagram histogram. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Histogram di bawah ini adalah data penggunaan air PDAM dalam liter per keluarga di kota Semarang. Hitunglah rata-rata penggunaan air PDAM tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram histogram ini, maka harus kita buat tabel distribusi frekuensinya berdasarkan diagram histogram tersebut. Nah, tabel distribusi frekuensi dari data penggunaan air PDAM adalah sebagai berikut. Nah, diagram histogram ini dibuat berdasarkan tepi kelasnya. Maka akan kita buat interval kelasnya berdasarkan batangan dari histogram ini. Nah, karena jumlah batangnya di sini ada 6, maka banyaknya kelas ada 6. Nah, untuk batangan yang pertama itu berada pada selang 30,5 sampai dengan 33,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 30,5 dan tepi atasnya adalah 33,5. Maka, batas bawahnya di sini adalah tepi bawah itu kita tambah dengan 0,5, yaitu 30,5 ditambah dengan 0,5 hasilnya adalah 31. Nah, sedangkan batas atasnya adalah tepi atas itu kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 33,5 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 33.
Maka interval kelas ke-1-nya adalah 31 sampai dengan 33. Nah, di mana di sini banyaknya keluarga yang menggunakan air di antara 31 sampai 33 liter, ini ada 12. Nah, berikutnya untuk batangan yang kedua itu berada pada selang 33,5 sampai dengan 36,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 33,5 dan tepi atasnya adalah 36,5. Maka batas bawahnya adalah 34 dan batas atasnya adalah 36. Sehingga interval kelas kedua adalah 34 sampai dengan 36. Nah, di sini banyaknya keluarga yang menggunakan air di antara 34 sampai dengan 36 liter itu ada 14. Berikutnya untuk batangan yang ketiga itu berada pada selang 36,5 sampai dengan 39,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 36,5 dan tepi atasnya adalah 39,5. Maka batas bawahnya adalah 37 dan batas atasnya adalah 39. Sehingga interval kelas ketiganya adalah 37 sampai dengan 39. Nah, di mana banyaknya keluarga yang menggunakan air antara 37 sampai dengan 39 liter ini ada 17. Nah, berikutnya untuk batangan yang keempat itu berada pada selang 39,5 sampai dengan 42,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 39,5 dan tepi atasnya adalah 42,5. Maka batas bawahnya adalah 40, sedangkan batas atasnya adalah 42. Maka interval kelas keempat adalah 40 sampai dengan 42. Nah, di mana banyaknya keluarga yang menggunakan air antara 40 sampai dengan 42 liter itu ada 20. Berikutnya untuk batangan yang kelima itu berada pada selang 42,5 sampai dengan 45,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 42,5 dan tepi atasnya adalah 45,5. Maka batas bawahnya adalah 43 dan batas atasnya adalah 45. Nah, di mana banyaknya keluarga yang menggunakan air antara 43 sampai dengan 45 liter. Di sini ada 16. Nah, terakhir untuk batangan yang keenam, ini berada pada selang 45,5 sampai dengan 48,5. Artinya, tepi bawahnya adalah 45,5 dan tepi atasnya adalah 48,5. Maka batas bawahnya adalah 46 dan batas atasnya adalah 48. Sehingga interval kelas ke-6 adalah 46 sampai dengan 48. Nah, di mana banyaknya keluarga yang menggunakan air antara 46 sampai dengan 48 liter, di sini ada 11. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari penggunaan air PDAM berdasarkan diagram histogram di samping. Nah, untuk banyaknya keluarga di sini kita nyatakan dengan FI. Untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai tengah untuk setiap interval kelasnya, yang dapat kita sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, di sini XI itu adalah nilai tengah interval kelas ke I, sedangkan FI adalah frekuensi pada interval kelas ke I. Nah, untuk menentukan nilai tengah, di sini kita gunakan rumus XI itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Maka, untuk interval kelas ke-1 dengan batas bawahnya 31 dan batas atasnya 33, maka nilai tengahnya adalah X1 sama dengan 31 ditambah 33 dibagi 2. Hasilnya adalah 32. Berikutnya,
untuk interval kelas kedua. Dengan batas bawahnya 34 dan batas atasnya 36, maka nilai tengahnya adalah X2 sama dengan 34 ditambah 36 dibagi 2. Hasilnya adalah 35. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan batas bawahnya 37 dan batas atasnya 39, maka nilai tengahnya adalah X3 sama dengan 37 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya adalah 38. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan batas bawahnya 40 dan batas atasnya 42. Maka nilai tengahnya adalah X4 sama dengan 40 ditambah 42 dibagi 2. Hasilnya adalah 41. Nah, berikutnya untuk interval kelas kelima dengan batas bawahnya 43 dan batas atasnya 45, maka nilai tengahnya adalah X5 sama dengan 43 ditambah 45 dibagi 2. Hasilnya adalah 44. Terakhir, untuk interval kelas ke-6 dengan batas bawahnya 46 dan batas atasnya 48, maka nilai tengahnya adalah X6 sama dengan 46 ditambah 48 dibagi 2. Hasilnya adalah 47. Nah, berikutnya akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI dengan cara menjumlahkan semua nilai FI pada ke-6 kelas ini, yaitu 12 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 11, hasilnya sama dengan 90. Nah, langkah yang kedua, di sini akan kita tentukan nilai dari XI dikali FI. Maka kita buat kembali kolom yang menyatakan XI dikali FI, yaitu sebagai berikut. Maka, untuk interval kelas ke-1 dengan X1-nya 32 dan F1-nya 12, maka X1 dikali F1 itu sama dengan 32 dikali 12. Hasilnya adalah 384. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2-nya 35 dan F2-nya 14, maka X2 dikali F2 sama dengan 35 dikali 14. Hasilnya 490. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3-nya 38 dan F5-nya 17, maka X3 dikali F3 itu sama dengan 38 dikali 17. Hasilnya 646. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4-nya 41 dan F4-nya 20, maka X4 dikali F4 itu sama dengan 41 dikali 20. Hasilnya 820. Berikutnya untuk interval kelas kelima. Dengan X5-nya adalah 44 dan F5-nya adalah 16, maka X5 dikali F5 adalah 44 dikali 16, hasilnya adalah 704. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6-nya 47 dan F6-nya 11, maka X6 dikali F6 itu sama dengan 47 dikali 11. Hasilnya adalah 517. Nah, berikutnya kita hitung nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI. Dengan cara menjumlahkan semua hasil dari perkalian XI dikali FI pada ke-6 kelas ini. Maka 384 ditambah 490 ditambah 646 ditambah 820 ditambah 704 ditambah dengan 517
Hasilnya adalah 3.561. Sehingga didapat nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI adalah 3.561. Dan nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI itu sama dengan 90. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai min. Dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar itu sama dengan 3.561 per 90. Nah, hasil dari 3.561 dibagi 90 adalah 39,57. Maka didapat nilai X bar itu sama dengan 39,57. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa rata-rata penggunaan air PDAM tersebut adalah 39,57 liter. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Histogram di bawah ini adalah data penjualan beras di suatu toko. Hitunglah rata-rata penjualan beras tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan diagram histogram ini. Nah, karena diagram histogram ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya, maka akan kita tentukan batas bawah dan batas atas untuk masing-masing interval kelasnya. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan histogram ini, nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 23. Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1-nya adalah 23, maka 2 dikali 23 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 23 adalah 46. Maka didapat 46 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atas itu sama dengan 46 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan selisih antara nilai tengah di sini adalah 28 dikurang dengan 23. Itu hasilnya adalah 5. Maka panjang kelasnya adalah P sama dengan 5. Nah, untuk panjang kelas itu dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Maka tepi atas dikurang tepi bawah di sini sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1.
Maka didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atas itu sama dengan 46 dikurang batas bawah, maka 46 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, hasil dari penjumlahan yang ada di ruas kiri ini adalah 46 dikurang 2 kali batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini maka didapat 2 kali batas bawah itu sama dengan 42. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya adalah 21. Nah, karena batas bawahnya 21, maka batas atas itu sama dengan 46 dikurang 21. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 25. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensi dari penjualan beras, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan batas bawah 21 dan batas atas 25, maka interval kelas ke-1 adalah 21 sampai dengan 25. Nah, di sini frekuensinya ada 2. Berikutnya untuk interval kelas kedua, di sini dimulai dengan batas bawah 26 dan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya 30. Sehingga interval kelas kedua adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di sini frekuensinya ada 5. Berikutnya untuk interval kelas ketiga, itu dimulai dengan batas bawahnya adalah 31. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 35. Sehingga interval kelas ketiga adalah 31 sampai dengan 35. Nah, di mana frekuensinya di sini ada 15. Berikutnya untuk interval kelas keempat itu dimulai dengan batas bawahnya 36. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga interval kelas keempat adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di sini frekuensinya ada 8. Berikutnya untuk interval kelas kelima, dimulai dengan batas bawahnya adalah 41. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima adalah 41 sampai dengan 45. Nah, di sini frekuensinya ada 6. Terakhir, untuk interval kelas ke-6, itu dimulai dengan batas bawahnya adalah 46. Nah, dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-6 adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di sini frekuensinya ada 3. Nah, setelah kita buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan diagram histogram tadi, maka langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menentukan nilai tengah untuk setiap interval kelasnya. Maka kita buat kolom yang menyatakan nilai tengah, yaitu XI. Nah, karena histogram yang dibuat ini berdasarkan nilai tengahnya, maka tinggal kita isikan saja nilai tengah untuk masing-masing kelasnya berdasarkan histogram ini. Nah, untuk interval kelas ke-1, nilai tengahnya adalah 23. Berikutnya untuk interval kelas kedua, nilai tengahnya adalah 28. Berikutnya untuk interval kelas ketiga, nilai tengahnya 33. Berikutnya untuk interval kelas keempat, nilai tengahnya adalah 38. Selanjutnya untuk interval kelas kelima, nilai tengahnya adalah 43. Terakhir, untuk interval kelas keenam, nilai tengahnya adalah 48.
Nah, selanjutnya kita hitung nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai frekuensinya. Maka 2 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 39. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Akan kita tentukan nilai dari XI dikali FI. Maka di sini kita buat kembali kolom yang menyatakan XI dikali FI, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan X1-nya 23 dan F1-nya 2, maka X1 dikali F1 itu sama dengan 23 dikali 2. Hasilnya adalah 46. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2-nya 28 dan F2-nya 5, maka X2 dikali F2 itu sama dengan 28 dikali 5. Hasilnya adalah 140. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3-nya 33 dan F3-nya 15, maka X3 dikali F3 itu sama dengan 33 dikali 15. Hasilnya adalah 495. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4-nya 38 dan F4-nya 8, maka X4 dikali F4 sama dengan 38 dikali 8. Hasilnya adalah 304. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5-nya 43 dan F5-nya 6, maka X5 dikali F5 sama dengan 43 dikali 6. Hasilnya adalah 258. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6-nya 48 dan F6-nya 3, maka X6 dikali F6 itu sama dengan 48 dikali 3. Hasilnya adalah 144. Nah, selanjutnya di sini akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI dengan cara menjumlahkan semua hasil kali XI dan FI, yaitu 46 ditambah 140 ditambah 495 ditambah 304 ditambah 258 ditambah 144. Hasilnya adalah 1387. Maka didapat nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI adalah 1387 dan nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI adalah 39. Nah, langkah yang ketiga tinggal kita cari nilai min dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari FI. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar sama dengan 1387 per 39. Nah, hasil dari 1387 dibagi 39 adalah 35,56. Maka didapat X bar sama dengan 35,56. Jadi, rata-rata penjualan beras tersebut adalah 35,56 ton. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Untuk submateri yang pertama yaitu menghitung nilai min atau nilai rata-rata. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.